Lainnya, kita juga akan pantau pergerakan arus mudik Lebaran 2024. Sekarang kita ke Jawa Timur. Sudah ada bersama kami produser lapangan CNN Indonesia, ada Kanza Marindora di Terminal Purabaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Kanza, selamat siang. Kanza, bisa mendengar suara saya? Kanza, bagaimana kondisi arus mudik di sana? Halo, selamat siang Puspa. Arus mudik terjadi lebih awal ini sudah berlaku ya di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Saya beberapa waktu lalu memantau di stasiun Surabaya Gubeng ada sejumlah penumpang atau orang yang sudah melakukan mudik lebih awal. Di antaranya adalah mereka yang sudah mendapatkan libur kerja, sudah mendapatkan libur sekolah, khususnya bagi para santri atau santriwati yang sudah mulai libur ini. Tadi pagi saya juga memantau di Terminal Purabaya Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur. Mudik lebih awal juga sudah mulai terjadi karena jumlah penumpang ini sudah mencapai sekitar 30.000 per hari, kemudian jumlah pergerakan bus mencapai 2.100 bus per hari. Tapi meskipun mudik lebih awal ini sudah terjadi, saya belum melihat ada kepadatan jumlah penumpang baik di Surabaya Gubeng maupun di Terminal Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi belum ada kepadatan yang berarti yang kemudian diprediksi ini baru akan terjadi di beberapa hari ke depan, khususnya puncak arus mudik baru akan diprediksi terjadi pada 6 hingga 7 April 2024. Nah, Puspa, ada sejumlah upaya yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menyiapkan atau menyiagakan jalur mudik maupun upaya untuk menyiapkan agar proses arus mudik ini berjalan dengan lancar dan aman. Dan saya sekarang berada di Comment Center Polda Jatim. Ini adalah tempat untuk melakukan pengawasan atau pemantauan bahkan komando jika misalnya di jalan tol maupun di jalan arteri di Provinsi Jawa Timur ini mengalami kemacetan atau misalnya terdapat kecelakaan. Nah, untuk mengetahui bagaimana sistem kerja dari sistem ini, saya sudah bersama dengan Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Komarudin. Pak Komarudin, ini bisa disampaikan sistem seperti apa yang dibuat oleh kawan-kawan Ditlantas dan bagaimana cara kerjanya, Pak? Baik, terima kasih. Saat ini kita berada di Command Center pelaksanaan operasi Ketupat 2024, di mana di sini adalah kita pusat kendali para perwira pengendali nanti yang akan memantau seluruh aktivitas masyarakat di Jawa Timur. Mulai dari aktivitas berlalu lintas, termasuk juga aktivitas masyarakat secara umum ya, mengingat momen liburan Lebaran ini kita juga ada kegiatan silaturahmi masyarakat di jalur arteri, ada perjalanan mudik, termasuk juga kembalinya nanti. Nah, disinilah kita bisa memantau seluruh aktivitas. Seperti kita lihat di sini ada pantauan beberapa kamera yang sudah tersebar. Alhamdulillah sampai dengan siang hari ini progres sudah mencapai 846 kamera yang terkonek dengan kita, terintegrasi dengan kita, diantaranya termasuk juga kamera yang ada di jalan tol. Sehingga kita bisa memantau seluruh aktivitas dan volume pergerakan, flow kendaraan yang masuk maupun keluar dari Jawa Timur, dan kita bisa mengkonfirmasikan kepada rekan-rekan yang di perbatasan. Seperti kita lihat di sini ada beberapa tampilan, dan disinilah semua pusat kendali termasuk menerima laporan dari masyarakat. Ada 110 yang di jalur 110, kemudian juga arah untuk rekayasa arus lalu lintas yang bisa kita pantau dari aktivitas yang bisa kita lihat seluruh Jawa Timur. Selain mencapai 800 kamera yang dipasang, Pak, tadi saya lihat juga ada kamera yang dipasang di kendaraan anggota kepolisian. Nah, itu bisa ditunjukkan mungkin dan seperti apa nanti cara kerjanya, Pak? Betul. Untuk kamera yang kami tempatkan di kendaraan patroli, itu sudah sebanyak 71 kamera ataupun 71 kendaraan. Seperti kita lihat di sini. Nah, kendaraan-kendaraan inilah nanti yang akan melaksanakan kegiatan patroli, kegiatan mobile di jalan tol untuk mendampingi para pemudik, untuk menemani saudara-saudara kita yang datang dan pergi dari Jawa Timur selama mereka berada di jalan tol. Seperti ini tampilannya, kita bisa lihat situasinya real time, termasuk juga gambaran visualisasi ini akan digunakan oleh perwira pengendali untuk menentukan langkah kebijakan. Apakah dibutuhkan rekayasa, apakah ditemukan penambahan personil dan lain sebagainya, dari sinilah itu akan dilakukan. Oke, tentu diperlukan dan dibutuhkan respon yang cepat ini, seperti nama sistem ini Mahameru Quick Response ya. Berapa kemudian waktu mungkin yang ditetapkan untuk kecepatan para anggota kepolisian ini untuk menindak misalnya ada kecelakaan atau kemacetan, Pak? Dengan kondisi sekarang, dukungan kemajuan teknologi, digitalisasi, dan keberadaan personil yang tergelar, tidak kurang dari 16.000 personil kami sebar berbagai instansi,
Harapan kami tidak sampai 10 menit bisa langsung direspon oleh petugas kami di lapangan. Oke, semakin cepat semakin baik Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak Komarudin, atas waktunya. Semoga arus mudik tahun ini berjalan dengan lancar, dan Puspa selain menyiapkan tentu saja sistem yang berkaitan dengan teknologi ini yang menarik kemudian ya dengan menghadirkan upaya lebih cepat begitu. Sebenarnya di Lantas Polda Jatim ini juga sudah memetakan ada sejumlah titik rawan kemacetan dan titik rawan kecelakaan, diantaranya jumlahnya adalah 72 titik rawan kemacetan dan ada 49 titik rawan kecelakaan. Nah tentu saja para personil sudah disiagakan di sana, termasuk ada ratusan pos yang juga sudah disiapkan, misalnya ada pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Dan satu lagi Puspa yang perlu diwaspadai oleh para pemudik tahun ini adalah bukan hanya titik rawan kemacetan dan kecelakaan, tapi juga mengenai titik lelah. Nah ini yang kemudian harus menjadi catatan dan perhatian, karena biasanya rasa lelah ini diabaikan oleh para pengemudi, misalnya menggampangkan beberapa waktu lagi mungkin akan tiba di tempat tujuan, tapi ini kemudian harus diperhatikan karena tentu saja mereka harus menggunakan atau menyiapkan fisik yang prima. Untuk itu sejumlah rest area di titik rawan ini, titik rawan atau titik lelah ini juga sudah disiapkan oleh pihak kepolisian. Dan kita tahu bahwa berdasarkan data dari Ditlantas Polda Jatim bahwa angka kecelakaan di Provinsi Jawa Timur ini menjadi yang tertinggi di Indonesia dengan jumlah mencapai sekitar 32.000 kendaraan, baik itu roda 2, roda 4 maupun bus atau truk yang mengalami kecelakaan. Nah jumlah ini yang kemudian harus menjadi perhatian kita bersama dan tidak menggampangkan bahwa tentu saja kecelakaan ini tidak hanya menimpa diri kita, bisa saja juga membahayakan orang lain. Maka para pengemudi yang akan melakukan mudik ini diharapkan bisa menyiapkan bukan hanya kendaraannya saja yang dipastikan aman, tapi juga kondisi fisik ini juga dipastikan harus prima. Puspa. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Kanza Tamarindora melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.